Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Ya Bapa, berkatilah saya, pengakuan saya yang terakhir 1 bulan yang lalu. Bapa, saya datang dengan satu penyesalan atas dosa yang sudah saya lakukan dengan pacar saya. Saya sudah mengambil pacar saya dan saya memaksa dia untuk melakukan aborsi. Karena alasan saya memaksa dia melakukan aborsi sebab kami berdua masih umur masih muda, sehingga itu saya datang kepada Bapak untuk meminta pengampunan, meminta absolusi dan penitensi atas dosa-dosa saya. Baik saudara yang terkasih, terima kasih karena engkau sudah datang dengan satu penyesalan di hadapan Tuhan dan hendak memohon ampun daripadanya. Ketika manusia diciptakan oleh Allah, Allah mengatakan bahwa manusia itu sungguh amat baik. Manusia itu dinilai sebagai suatu ciptaan yang sangat berharga di mata Tuhan. Tapi karena ketidaktaatan manusia kepada Allah, mengakibatkan manusia itu jatuh dalam dosa. Sebagaimana yang sudah saudara katakan tadi, saudara tidak taat kepada Allah dengan melakukan suatu dosa yang sangat keji, yakni dosa aborsi. Perlu saudara ketahui bahwa aborsi atau suatu tindakan pengukuran kandungan adalah suatu tindakan yang sangat berdosa dan keji dalam gereja Katolik. Allah melarang supaya manusia itu membunuh sesama manusianya yang lain, sebab manusia itu sangat berharga di mata Tuhan. Berdasarkan ajaran gereja Katolik, aborsi adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan hukum moral. Dan gereja secara tegas dan tidak berubah mengutuk setiap aborsi yang dilakukan dengan sengaja. Dan juga posisi saudara di sini sebagai orang yang memaksa, berarti juga terlibat aktif dalam melakukan pengguguran dengan sengaja. Aborsi adalah tindakan yang sangat keji dan kejahatan yang sangat berat terhadap kehidupan manusia. Gereja menetapkan bahwa hukuman kanonis yang akan didapatkan oleh orang yang melakukan aborsi adalah ekskomunikasi, atau tindakan di mana gereja memisahkan orang-orang yang melakukan dosa itu dari persekutuan dengan gereja. Supaya apa? Supaya ia mulai merenungkan dosa-dosanya, ia mulai untuk membangun niat bertobat di hadapan Allah, atau melakukan rekonsiliasi melalui sakramen tobat yang sudah saudara lakukan ini. Karena itu saudara yang terkasih, hukuman atau sebagai suatu tindakan yang perlu saudara lakukan dalam penyelesaian atau menuju pengampunan dosa, maka ada dua hal yang harus saudara lakukan. Yang pertama, melakukan puasa. Puasa selama 1 bulan penuh. Mengapa saya mengatakan saudara harus melakukan puasa 1 bulan penuh? Supaya saudara itu mampu merasakan penderitaan kelaparan atau suatu penderitaan sebagaimana janin yang sudah saudara bunuh dalam kandungan. Ketika saudara berpuasa dan merasa kelaparan, sudah sangat kesusahan, maka saudara harus ingat bahwa janin yang engkau bunuh adalah orang yang juga sama-sama menderita dengan saudara. Dan sebagai suatu bentuk hukuman kedua yang harus saudara lakukan,
ialah mengunjungi dan memberikan sedikit dari kelebihan saudara kepada anak-anak di panti asuhan. Mengapa saudara harus pergi mengunjungi dan memberikan sedikit dari kelebihan saudara kepada mereka? Supaya saudara sendiri melihat dan merasakan bagaimana anak-anak di panti asuhan itu membutuhkan uluran tangan dari orang-orang yang mengasihi dan mencintai mereka. Supaya saudara bisa merenungkan kembali akan dosa yang sudah saudara lakukan terhadap bayi dalam kandungan yang sudah saudara bunuh. Bahwa anak yang ada dalam kandungan yang seharusnya mendapatkan cinta kasih dari seorang ayah dan ibu, malahan dibunuh oleh keluarganya sendiri. Supaya apa? Supaya saudara itu semakin membangun niat dalam diri saudara untuk lebih mengasihi dan menghargai pemberian Tuhan. Karena itu saudara, saat ini mendoakan doa tobat. Doa tobat. Tuhan yang Maha Rai, aku menyesal atas dosa-dosaku. Sebab waktu Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan membuat dosa lagi. Ya Allah, kasihilah aku orang yang berdosa. Karena itu saudara yang terkasih, setelah kembali dari tempat ini, saudara mendoakan 1 kali Bapa Kami, 3 kali Salam Maria, dan 1 kali kemuliaan. Dan juga mulai besok saudara sudah boleh harus melangsungkan hukuman yang sudah diberikan. Dan setelah melakukan hukuman itu selama 30 hari penuh, maka saudara kembali datang kepada saya sebagai waktu pengakuan dan melaporkan kembali dalam suatu pembicaraan apakah saudara sudah melakukan tindakan rekonsiliasi itu dengan suatu niat yang penuh dan valid. Karena itu atas nama gereja saya membebaskan saudara dari segala dosa yang sudah saudara lakukan dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.